Salam jumpa Bapak Ibu trader sekalian. Hari ini kita ada di tanggal 7 April 2020. Apa kabar hari ini? Sepertinya agak galau ya setelah IHSG tadi pagi kayaknya menguat cukup tinggi. Sore harinya itu akhirnya melemah. Seperti yang kita inginkan. Nggak tahu ya apa kita semuanya menginginkan atau cuma saya. Bahwa IHSG sudah memberikan suatu sinyal yang lebih bagus pada saat IHSG mencoba menembus level Fibonacci 50% saya. Coba dilihat di chartnya ini ya. Di sini dia mencoba menembus level 50%, tapi kemudian tertahan. Saya harapkan sih besok lagi itu masih tetap bertahan di bawah level 50%. Besok hari Rabu, Kamis itu Kamis putih ya, hari terakhir perdagangan pekan ini. Saya kira hari Kamis itu udah bisa hijau lagi. Jadi dalam benak saya sekarang itu kemungkinan IHSG besok masih merah, asalkan dia masih di atas kita punya angka 4.605 ini, saya masih cukup percaya diri. Di hari Rabu dia merah, masih di atas 38,2. Kemudian hari Kamisnya itu kalau dia bisa hijau mendekati lagi 50% itu saya kira itu jauh lebih bagus, karena kemudian saya lebih optimis bahwa IHSG akan sanggup menembus resisten kotak merah di angka 5030. Kalau seumpamanya yang saya inginkan itu terjadi sesuai dengan analisa kita pada hari ini, kemungkinan besar kita punya target kotak merah ini udah bisa dinaikkan lagi. Nah, tapi kita mesti tetap realistis ya. Saya belum berani menaikkannya pada saat ini. Hari ini saya belum berani geser naik. Saya masih melihat lagi apakah IHSG benar seperti yang kita inginkan. Jadi besok dia masih turun, kemudian hari Kamis dia mulai bergerak naik. Saya kira itu akan jauh lebih menyenangkan. Apakah kemudian pergerakan seperti itu akan membatalkan kita punya analisa bahwa IHSG sideways di antara 5030 dan 4605? Saya kira enggak. Kalaupun dia cuma bergerak naik sampai ke 5330, itu belum membatalkan kita punya analisa. Saya kira itu belum batal karena dia cuma naik sebelum mampu tembus di atas 5716. Saya kira range sideways untuk IHSG itu ada di antara 5030 sampai dengan 4605. Belum akan bergeser dari situ saya punya analisa. Saya masih tetap berpandangan kemungkinan IHSG ini masih akan bergerak turun. Jadi sulit untuk saya mengatakan saat ini bahwa IHSG akan naik, udah kembali bullish. Belum terlihat sampai saat ini ya. Meskipun ya teman-teman bisa melihat contoh analisa saya sebelumnya, meskipun hari ini IHSG terlihat ada higher high dan ada higher low. Nah, bukan berarti ini saya nggak menganggap ini candle naik ya. Justru dalam pandangan saya, dalam analisa saya menganggap ini adalah candle naik. Cuman untuk naik lebih jauh, saya kira diperlukan sedikit ancang-ancang, mengumpulkan kekuatan. Makanya saya memberikan ancang-ancang sampai di sekitar 4605 untuk IHSG mengumpulkan kekuatan. Jadi biarkan aja dia jongkok sedikit, pasang kuda-kuda untuk melompat lebih tinggi. Setidaknya sampai ke 5331. Di situ lagi baru kita lihat. Kayaknya sih maksimal deh, udah maksimal itu di 5330-an tuh udah, bagi saya itu udah cukup untuk IHSG, dan saya akan kembali berpendapat setelah mencapai level 5330-an ini IHSG akan kembali turun. Begitu analisa saya untuk IHSG sampai hari ini. Sampai hari ini masih terlihat seperti itu. Nanti kalau dia di sekitar 5330 dia bikin gerakan yang macam-macam lagi, ada sesuatu yang menarik, kita lakukan update lagi untuk analisanya. Kawan-kawan yang baru ketemu channel Stock Technician, selamat datang, selamat bergabung channel Stock Technician. Seperti yang teman-teman barusan lihat, itu saya melakukan analisa sepenuhnya bergantung pada chart. Saya tidak terlalu peduli dengan berita di luar sana, ada gosip, ada rumor. Saya kira itu tidak terlalu mempengaruhi analisa saya. Meskipun teman-teman bisa melihat ya, ada yang mengatakan candle merah hari ini adalah akibat keluarnya peraturan yang membolehkan pembatasan berskala besar di DKI.
itu kemudian katanya disambut negatif oleh pasar. Saya kira itu bisa saja dibenarkan, bisa saja terjadi seperti itu, tapi saya percaya itu sudah terlihat di chart, jadi saya nggak perlu lagi kotak-katik beritanya mau jadi apa, saya nggak perlu analisa menggunakan terlalu banyak energi untuk mencari-cari berita. Saya bahkan menganggap kadang-kadang berita itu hanya sebagai pembenaran saja. Selain membagikan analisa teknikal, saya juga sering bagi-bagi barang gratisan. Teman-teman yang menggunakan AMI Broker untuk analisa grafis atau analisa chart, silahkan lihat video saya yang barusan, yang minggu lalu itu ada AFL gratis untuk setiap orang yang mengisi formulir. Syarat dan ketentuannya cek di video. Teman bisa lihat dan langsung aja isi formnya. Kita lihat untuk Pegas. Oke, Pegas di sini teman-teman sudah menduga ya apa yang akan saya katakan. Kayaknya udah terbaca ya, begitu lihat chart seperti ini kita udah langsung tahu oke, Pegas ternyata memang mentok di resisten. Ini udah lama sekali kita punya chart nggak dibahas. Kayaknya memang ini kita bisa katakan ini adalah resisten untuk Pegas. Ini teman-teman bisa lihat di sini ada gap dan saya selalu beranggapan gap itu selalu dijadikan support ataupun resisten. Ada pandangan lain bahwa gap itu harus selalu ditutup. Nah, itu teman-teman boleh tanya orangnya langsung bagaimana pandangannya. Menurut saya sih enggak ya, enggak harus selalu ditutup. Tapi kalau seumpama memang beneran gap itu harus selalu ditutup, saya akan menyarankan untuk membeli Bumi. Karena Bumi ada gap di sekitar 4.000 atau 6.000 itu masih ada gapnya. Ya, masih ada gap yang terbuka dan cukup lebar gapnya. Makanya kalau memang pandangannya bahwa gap harus selalu ditutup, ya kenapa nggak beli aja Bumi sekarang? Dia di 50, kalau dia naik sampai tutup gap di 4.000-an kan, ya ada berapa kali lipat. Nah, dihitung sendiri aja. Nah, itu pandangan saya. Jadi kalau teman-teman tanya apakah gap selalu ditutup, nah, saya nggak pernah mengatakan gap harus selalu ditutup. Saya hanya mengatakan gap itu selalu bisa dianggap sebagai support ataupun resisten. Teman-teman akan lihat, di sini juga saya menempatkan supportnya di gap ya. Ini ada gap, nah saya langsung taruh supportnya langsung di gap ini aja, nggak akan jauh-jauh. Saya punya pandangan tentang Pegas ini juga, dia akan mengalami pelemahan. Kalau memang dia akan melemah, dia akan sampai ke area kotak hijau ini, ke support kotak hijau. Saya kira ini akan jadi area support yang bagus untuk Pegas. Tentu saja setelah Pegas ini selesai koreksi, teman-teman akan bertanya lagi, terus lanjutannya mau kemana Pak? Lanjutannya kita akan bikin lagi. Ini ada gap, ada banyak gap di Pegas ini. Teman-teman bisa melihat, ini sangat banyak gap. Ini adalah target selanjutnya untuk pergerakan Pegas. Oke, saya ganti ini warnanya dulu ya. Saya ganti dengan warna kuning biar matching. Nah, kita akan punya target sampai di kotak merah. Dan saya yakinkan bahwa ini Pegas masih bergerak naik. Candle merah hari ini Pak dengan volume yang cukup besar. Yes, benar. Ini Pegas hari ini volumenya cukup besar, sama dengan pada waktu dia melakukan breakout yang cukup bagus. Tetapi saya masih berpandangan bahwa Pegas ini masih akan menguat, masih akan terus sampai ke kotak merah selama Pegas itu bisa bertahan di atas area support kotak hijau. Nah, sekarang bagaimana cara tradingnya? Kalau menurut saya untuk trading di Pegas, teman-teman hanya memerlukan sedikit kesabaran. Tunggu sampai dia kena di area kotak hijau, lihat di situ. Kalau misalnya udah mulai tertahan seperti ini ya, volumenya udah mulai kecil, udah mulai imut volumenya. Teman-teman lihat di sini, ini meskipun volumenya gede, tapi tuh besoknya dia udah naik lagi. Nah, nggak tahu lah sentimen apa yang menggerakkan. Tapi menurut saya kalau dia udah turun sampai kotak hijau, mestinya volumenya udah rata-rata lagi, udah kecil-kecil lagi, dan dia siap untuk mantul lebih tinggi. Sampai saat ini itu yang terlihat. Apakah dia akan terpengaruh oleh IHSG? Saya kira IHSG yang terpengaruh dengan Pegas ya, karena Pegas kayaknya salah satu yang lumayan besar pengaruhnya terhadap IHSG, salah satu saham yang saya kira cukup besar kapitalisasinya ya. Jadi menurut saya untuk teman-teman yang belum punya Pegas, silahkan menunggu di sekitar area kotak hijau, di sekitar angka 750 sampai dengan 770. Saya kira di situ area yang cukup bagus. Kemudian untuk teman-teman yang sudah pegang Pegas, saya kira boleh untuk mulai merealisasikan sedikit keuntungannya, karena kita melihat arah pergerakan Pegas itu masih turun. Kalau punya average di bawah, ya nggak apa-apa, realisasikan aja sedikitnya ya.
sesedikit direalisasikan, ambil dulu cuannya. Nanti kalau memang beneran turun sampai ke area kotak hijau, bisa beli lagi. Kalau ternyata dia nggak jalan naik, dia malah turun lebih dalam, paling nggak teman-teman udah cuan di sini, ruginya nggak terlalu banyak. Saya kira secara keseluruhan itu masih hitungannya masih cuan kok. Kita lanjutkan dengan Wika. Oh, Wika ini ada garis hijau. Garis hijau apa ini? Nah, mungkin di sini ada support ini ya. Di sini kita lihat mungkin ada support. Nah, saya garis. Oh ya, benar, di sini ada support. Dan support ini tadinya berfungsi sebagai resisten. Ya, waktu dia tembus berfungsi sebagai resisten. Teman-teman bisa melihat bagaimana dia menembus resisten dengan volume yang cukup besar. Kemudian hari ini merah, tapi tidak turun di bawah kita punya area kotak hijau. Jadi saya kira kita akan bisa mengatakan, ya dia masih tertahan di support. Nah, sejauh ini masih oke lah. Kita akan lihat kelakuan di sekitar area kotak hijau. Sedangkan yang kotak merah ini adalah resisten. Teman-teman bisa melihat ya. Nah, dengan mudahnya kita membuat resisten, kalau ada gap seperti ini tuh sangat-sangat mudah untuk kita jadikan sebagai resisten. Selanjutnya bagaimana? Saya kira untuk Wika dia akan bergerak dulu di antara kotak merah dan kotak hijau. Ini karena volumenya terlalu besar ya. Mungkin ada yang udah ambil dari bawah ini merealisasikan cuannya di sini. Akibatnya ya saya akan memandang bahwa akan terjadi pertempuran yang cukup hebat. Kenapa cara analisanya lain dengan Pegas? Ya kan? Kenapa analisanya lain dengan Pegas, Pak? Tadi Pegas katanya akan turun terus naik lebih tinggi. Kalau di Wika nggak dikatakan dia akan turun terus naik lebih tinggi. Iya kan? Tadi kan saya katakan kalau Pegas kita lihatnya dia akan turun kemudian dia naik lebih tinggi. Di sini kita perlu satu pendalaman lagi ya, lebih dalam kita gali kenapa kita bisa melihat untuk Pegas itu berbeda dengan pada saat kita lihat Wika yang gayanya seperti ini. Teman-teman mesti melihat pada saat kita melihat Wika, yang teman-teman lihat itu adalah kalau kita bisa katakan ini masih bisa dikatakan sebagai doji ya. Teman-teman akan lihat, akan baca sebagai doji. Kalau teman-teman bisa lihat kita punya status di atas ini ya. Coba diperhatikan statusnya. Untuk open ada di 12.35, closing ada di 12.20, itu cuma 15 poin, itu sangat kecil ya, cuma 3 tick. Saya kira ini masih bisa kelihatan sebagai doji dan ini adalah salah satu bentuk keraguan-raguan pasar untuk bersikap apakah pasar banyak yang bertindak sebagai pembeli ataupun sebagai penjual. Nah, sikap keraguan-raguan ini bila kita tarik menjadi lebih panjang itu akan kelihatan dalam bentuk sebuah pergerakan sideways, atau teman-teman bisa katakan sebagai bentuk dari sinusoidal, grafik fungsi sinus gitu ya, atau fungsi kosinus ya, mereka fungsinya seperti itu, naik berupa gelombang gitu. Nah, itu yang akan kita lihat dari bentuk candle. Itulah yang kita lihat kemungkinan apabila kita perbesar dalam beberapa hari ke depan ya, dia akan naik turun di sekitar sini. Mungkin 2 atau 3 candle sebelum akhirnya pasar bisa mengambil keputusan kemana akan bergerak. Apakah pasar lebih optimis kemudian banyak pembeli yang mendorong Wika naik, atau pasarnya lebih pesimis. Itu yang akan kita lihat dalam fase sideways yang akan terjadi di Wika dalam beberapa hari ke depan. Lalu sebaiknya seperti apa tindakan di Wika? Saya kira kalau teman-teman yang sudah punya Wika, lebih baik amankan dulu cuannya, amankan dulu, diambil dulu entah sebagian atau mau semuanya, nggak apa-apa. Dalam fase sideways itu selalu tidak menyenangkan karena kita diliputi keraguan-raguan mau mengambil posisi sebagai pembeli atau sebagai penjual. Nah, daripada kita ragu-ragu, lebih baik kita ambil yang pasti-pasti aja. Nah, sesuatu yang lebih pasti, yang lebih meyakinkan itu jauh lebih tenang daripada sesuatu yang digantung-gantung, yang nggak jelas gitu kan. Benar nggak? Next kita punya Adaro. Adaro ini naiknya udah kencang ya. Terus terang ini
saya juga takjub dengan pergerakan Adaro, kenapa bisa begini kencang. Kalau teman-teman kemudian nanya, Pak, kenapa hari ini dia merah? Ya, saya akan jawab, ya teman-teman udah tahu lah jawabannya ya. Ini adalah area resisten. Kalau resisten ini berhasil ditembus, maka kita akan mengatakan area kotak merah ini sebagai area support. Maka saya akan ganti dengan warna kuning aja lah ya, karena dia masih dalam fase testing. Nah, fase testing di area kotak kuning ini yang perlu kita perhatikan. Saya kira dengan penampakan seperti ini, saya akan cenderung untuk menganggap Adaro akan bergerak turun. Yes, saya akan cenderung menganggap Adaro akan bergerak turun. Ini adalah salah satu sinyal yang memberikan indikasi Adaro akan bergerak turun ya. Saya kayaknya lebih cenderung untuk mengatakan Adaro ini akan turun, karena kita lihat resisten ini kayaknya udah cukup kuat ya. Teman-teman bisa lihat ini adalah fase sideways yang kita pernah gambar di Adaro, dan sekarang resistennya itu beneran ada dekat dengan area sideways-nya. Teman-teman bisa lihat bahkan hari ini tuh high-nya itu udah masuk dalam fase sideways, jadi udah memang mentok di suatu resisten yang cukup besar. Maka saya akan mengatakan ya kali ini kayaknya beneran Adaro akan bergerak turun. Targetnya itu ada di kotak hijau di bawah sini. Nah, ininya saya ganti dulu ya, yang warna hijau di atas ini kayaknya nanti membingungkan kalau dibilang warna hijau. Jadinya ada sangat banyak warna hijau. Saya akan lebih mudah lagi lah ini warna hijau yang di atas ya, agak transparan. Atau kasih, nah ini aja. Nah, segini aja lah ya. Jadi supportnya ada di area kotak hijau yang di bawah ini. Saya kira untuk teman-teman yang masih pegang Adaro, ini sebaiknya segera jualan. Realisasikan aja keuntungannya. Ini akan turun kok. Ini saya lebih percaya diri untuk mengatakan Adaro akan bergerak turun. Lalu yang ini. Dan turunnya ini belum kelihatan apakah turun untuk naik lebih tinggi atau turun benar-benar turun dan bergerak sideways. Nah, itu yang belum kelihatan, karena saya baru melihat sampai sejauh ini Adaro udah sampai di resisten dan dia terlalu jauh dengan supportnya. Makanya saya akan lebih senang mengatakan ya jualan aja dulu. Nggak baik untuk pegang Adaro karena jarak ke support itu cukup jauh. Kita lanjutkan dengan KF. KF bagaimana? Apa yang akan terjadi dengan KF? Coba dilihat dulu chartnya. Ada yang punya pendapat mungkin? Oh, nggak bisa ya? Nggak bisa tanya jawab di sini. Ini adalah area support untuk KF saat ini yang warna kuning. Teman-teman bisa melihat pada waktu dia terjadi penembusan kotak kuning, waktu bekerja sebagai resisten, itu sangat bagus ya, dengan volume besar walaupun candlenya merah tapi sangat bagus. Kemudian turun, kotak kuning udah terkonfirmasi, yes, kotak kuning ini adalah support. Teman-teman bisa melihat dia rebound. Ini saya kira akan merupakan suatu support testing lagi, akan merupakan suatu support testing. Dan kalau lihat gayanya sih KF masih akan naik lebih tinggi. Kalau lihat gayanya seperti ini, saya cukup percaya untuk mengatakan KF masih akan naik lebih tinggi. Oke, bagaimana caranya untuk mengatakan atau mengkonfirmasi bahwa KF akan bergerak lebih tinggi? Nah, teman-teman, saya kasih sedikit cara ya. Teman-teman seharusnya percaya diri untuk membeli KF kalau KF ada di atas sekitar 1420, 1420. Saya kira di sini adalah satu resisten yang bisa teman-teman jadikan sebagai patokan bahwa KF akan naik lebih tinggi pada saat dia menembus angka 1420. Saya kira itu udah cukup jelas ya, karena teman-teman bisa melihat bagaimana KF mencoba naik dari area kotak kuning tetapi tertahan. Teman-teman bisa lihat ini adalah area resisten. Kali ini kotak merahnya saya geser dikit lah ya. Nah, turunkan di sini. Teman-teman bisa melihat ini. Nah, ini adalah area untuk resisten KF. Jadi saya lebih berprasangka baik pada KF bahwa KF masih akan bergerak naik lebih tinggi. Teman-teman bisa melihat volumenya juga imut untuk support testing. Semoga aja besok support testingnya lancar, volumenya nggak terlalu besar, kemudian dia bisa mantul lebih tinggi lagi. Ini yang kita lihat dari KF. Apakah kemudian ada kekhawatiran bahwa KF ini udah bergerak naik terlalu tinggi, Pak? Terlalu cepat dia naiknya? Apakah nggak takut dia turun? Sampai saat ini belum kelihatan ya. Saya kira belum kelihatan ada potensi bahwa KF
akan turun terlalu jauh. Paling nggak kita masih punya satu support di kotak hijau ini di sekitar 990 sampai 1000. Ya, saya kira masih ada cukup support di bawah sini yang kelihatannya cukup kuat. Ya, ini akan menjadi target kalau dia menembus area kotak kuning. Kemudian di bawah sini juga ada gap. Teman-teman bisa lihat gap ini nanti bisa dijadikan sebagai support. Jadi teman-teman yang belum punya KF sekarang mungkin bisa lebih tenang ya. Bisa lihat apakah KF mantul dari area kotak kuning atau justru KF sedang support testing di area kotak hijau. Dimanapun dia mantul, teman-teman boleh ikuti. Karena saya melihat ya peluang KF untuk naik lebih tinggi ini cukup terbuka lebar. Kita lanjut dengan BBNI. Oke, BBNI juga kelihatannya masih mencoba naik. Saya akan mengatakan BBNI masih akan bergerak naik. Teman-teman bisa melihat untuk BBNI saya akan taruh support saya di sini. Ya, support saya itu ada di sini di sekitar 4030. Ya, 4030 akan menjadi support untuk BBNI, sedangkan resistennya kita akan taruh di sini. Ya, teman-teman bisa melihat kenapa Pak bisa di situ. Nggak usah tanya lagi ya. Ini ada gap, saya lihat ada gap. Dengan mudahnya saya langsung mengatakan, oke, di sekitar inilah resisten untuk BBNI pada saat ini. Jadi teman-teman akan melihat BBNI turun, support testing di area kotak hijau, boleh ikutan. Boleh ikutan, yakin? Yes, saya cukup percaya diri bahwa BBNI akan sanggup naik. Tetapi kalau yang ragu-ragu, wah, jangan-jangan nanti analisanya pas kebetulan salah, Pak. Atau ya kebetulan aja apes gitu, ternyata dia turun tembus di bawah kotak hijau. Ya sudah, kita ambil amannya, kita main aman. Teman-teman boleh entry BBNI pada saat BBNI udah naik di atas ini. Di atas 4520. Nah, saya kira ini lebih aman lagi ya. Jadi teman-teman akan melihat support testing. Kalau dia naik di atas 4520, nah, teman-teman boleh melakukan pembelian karena itu artinya ya dia udah naik lebih tinggi dari sisi ini dan artinya udah ada terlihat higher high. Teman-teman akan mengatakan yes, kita melihat ada higher low, di sini juga ada higher low, kemudian di sini ada higher high. Maka teman-teman akan lebih nyaman membelinya. Setidaknya udah ada tren meskipun masih minor, ya teman-teman boleh ikutan untuk mencapai target kita di resisten kotak merah di angka 5475. Saya kira itu jauh lebih menyenangkan, jauh lebih aman dan bebas rasa gugup ya. Karena kalau biasanya di support itu kayaknya gugup banget gitu. Jangan-jangan dia jebol support dan harga turun lebih rendah, saya mesti cut loss. Gitu kan? Kita lanjut dengan KLBF. Oke, KLBF kayaknya seperti juga ya, seperti juga si BBNI tadi, kayaknya ini masih support testing. Cuman untuk KLBF ini saya sudah lebih percaya diri, saya lebih yakin ya, lebih besar saya punya optimisme di KLBF bahwa KLBF akan sanggup untuk sampai ke area kotak merah. Ini di sekitar 1500-an lah ya, 1400 sekian sampai dengan 1500. Saya kira itu akan menjadi target untuk pergerakan KLBF. Ini bisa teman-teman anggap sebagai support testing dan saya yakin ini support testingnya akan berhasil. Jadi dalam beberapa hari ini teman-teman akan melihat dia sampai benar di area kotak kuning. Mungkin turun sedikit, tapi itu adalah kesempatan membeli. Kalau misalnya berlawanan dengan hati nuranimu, jadi hati nurani memberontak karena kok jalan turun gue beli gitu, jangan beli, ya tunggulah sampai dia naik. Ya udah, biarkan dia turun, nanti setelah dia naik di atas area kotak kuning di 1160-an sampai 1170-an baru teman-teman melakukan pembelian. Artinya teman-teman sudah melihat terjadi support testing baru melakukan pembelian. Artinya beli pada saat teman-teman sudah melihat ada support baru ikutan beli. Jangan membeli pada saat dia sedang jatuh gitu kan, sedang turun, ya jangan beli kalau melanggar hati nuranimu. Tapi kayaknya sih ini bakalan naik, ini masih akan naik. Kita tenang-tenang aja, sepanjang IHSG belum memperlihatkan tanda-tanda yang menyeramkan,
Ya, anggap aja ini sebagai bonus kesempatan untuk tarik napas, menghasilkan cuan lebih dulu. Sebelum kembali IHSG dihajar. Itu pun kalau dihajar. Kalau nggak dihajar kan kita udah senang, kita udah naik-naik terus. Kita lanjut dengan HMSP. Nah, teman-teman bisa melihat saya punya chart HMSP. Entah sejak kapan saya buatnya, tapi ini yang jelas udah lama ya. Saya nggak kutak-atik lagi. Kita udah lihat sama-sama HMSP udah sampai ke target, ke resisten kotak merah. Apakah HMSP akan bisa bergerak naik lagi lebih tinggi? Sayangnya untuk hari ini belum kelihatan ya. Agak meragukan. Kalau saya lihat ini hampir apa ini? Ini dark cloud cover apa bukan ini? Kayaknya bisa kita katakan sebagai dark cloud cover. Kalau teman-teman lihat ini kita punya candle hijau sebelumnya ini tinggi dan closing hari ini itu setengah dari candle hijau sebelumnya. Ini bisa kita kategorikan sebagai dark cloud cover. Teman-teman seharusnya bisa melihat candle berikut. Kalau candle berikut mengkonfirmasi terjadinya dark cloud cover, artinya HMSP akan turun. Kita akan coba ya. Kita ingat tadi kita punya IHSG, tadi kita katakan IHSG ya mungkin masih akan merah besok. Nah, kalau dia merah, saham-saham besar sepertinya akan ikutan turun. HMSP adalah salah satu saham yang cukup besar, cukup berpengaruh untuk IHSG. Maka HMSP besok kemungkinan akan merah. Kalau HMSP-nya besok merah, itu adalah konfirmasi untuk dark cloud cover. Artinya, sinyal dark cloud cover yang keluar di sini, sinyal bearish yang ada di sini itu akan menunjukkan akurasinya dan HMSP akan turun. Apakah turunnya sampai di kotak hijau ini? Enggak. Sayangnya saya harus merevisi. Kita punya kotak hijau ini supportnya udah bukan di sini lagi. Ya, supportnya udah bukan di sini lagi. Teman-teman sudah mengatakan kayaknya udah bukan di situ deh dia punya support. Nah, supportnya kita ada di bawah sini. Oke. Supportnya ini udah ada di bawah. Jadi kayaknya area yang di atas ini akan mudah ditembus oleh HMSP. Saya akan mengatakan support untuk HMSP saat ini ada di sekitar angka 1415. Teman-teman ada lihat support di bawah sini. Di sini kemungkinan HMSP akan bertahan. Yes, saya masih melihat HMSP masih bergerak naik, tapi untuk saat ini enggak dulu deh. Dia akan turun. Nanti kita lihat di area kotak hijau ini kayaknya akan bertahan. Kalau dia memang bertahan, maka teman-teman akan melihat ada higher high dan ada higher low. Jadi itu sebenarnya yang saya mau. Itu yang saya tunggu, bahwa HMSP turun cuma sampai di area kotak hijau. Mungkin nggak Pak, kalau dia sampai di sekitar 1550-an aja kan itu udah higher high dan higher low juga kelihatannya. Ya, bisa aja teman-teman mengatakan sampai di sinilah, sampai di 1550 lah gitu. Jangan terlalu dalam Pak. Kayaknya kena saya punya batas cut loss gitu kan. Tapi sayangnya saya nggak bisa mengatakan seperti itu. Kayaknya HMSP ini bakalan turun sampai di area kotak hijau. Kayaknya loh, ini yang paling dekat. Itu yang paling dekat saya lihat. Karena bisa jadi HMSP turun, membatalkan kita punya higher high dan higher low, karena HMSP akan bergerak sideways seiring dengan perjalanan. Kalau IHSG juga sideways. Itu yang kita jaga-jaga sih. Sebenarnya sih kita jaga-jaganya di situ. Jangan sampai ternyata kita punya IHSG bergerak sideways. Ya tentu saja saham-saham besar lah yang kemungkinan bergerak sideways, sehingga IHSG bergerak sama seperti mereka. Jadi kalau yang udah punya HMSP, saya kira udah saatnya realisasikan cuan, saatnya jualan. Saya nggak terlalu percaya pada anggapan bahwa HMSP masih bisa bergerak naik. Buat saya hari ini nggak kelihatan ada pertanda HMSP bergerak naik lebih tinggi sampai kemudian ada support testing. Kalau support testingnya sudah terjadi, mungkin kita akan bisa mengatakan ya kayaknya HMSP akan bergerak naik kembali. Sebelum ada support testing, saya nggak berani melihat atau nggak berani melakukan analisa bahwa HMSP akan bergerak naik. Saya kira cukup sampai di sini untuk analisa kita sore ini ya. Tetap di rumah, tetap sehat. Walaupun Anda sehat, Anda tetap bisa menjadi carrier untuk orang lain. Salam cuan untuk kita semua.